Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum,
ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GC Family dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Manado, di Bekasi, Cibubur, Jabodetabek, and wherever you are sedang menyaksikan, mengikuti Sunday Service at Home. Dan kita semua para pelayan Tuhan, kita semua melayani dari rumah kembali masing-masing untuk menjaga baik keamanan, kesehatan dalam masa PSBB yang ketat seperti ini. Terus berdoa buat Indonesia. Dan kami tidak lupa kembali menyebutkan Happy New Year kepada setiap saudara. Dan jangan lupa gereja keluarga besar kita GBI Gatot Subroto menamakan 2021 adalah tahun integritas. Dan untuk GC Family adalah tahun The New Seed, tunas yang baru, regenerasi dimulai tahun ini. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya minggu depan tetap masih 4 kali kebaktian di Grow Center dan online, masih online service. Dan jangan lupa ikuti, ada sebuah bicara yang khusus yang akan mengisi minggu depan. Dan kami sebagai gembala kami mengucapkan terima kasih untuk setiap generosity, penaburan saudara untuk keluarga besar Grow Center. Dan saya percaya tanpa your generosity, kami tidak bisa survive melewati daripada masa pandemi dan juga tahun yang akan datang ini. Begitu banyak yang harus kita tolong, begitu banyak yang harus kita layani. Generasi yang baru terus bertumbuh, dan biarlah Grow Center menjadi the house of generation. Haleluya. Dan GC Office akan mulai kembali pada tanggal 5 Januari hari Selasa besok untuk kami bisa melayani kembali. Dan juga untuk Cool akan dimulai pada minggu kedua bulan Januari, tapi Rumah Doa akan dimulai pada tanggal 12 Januari. Karena itu jangan lupa ayo ikut join Rumah Doa 12 Januari ya. Dan untuk informasi atau pertanyaan yang mau diajukan bisa ke gc.office@growcenter.church atau melalui via WA yang ada di bawah ini. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sekali. So excited untuk hari Minggu pertama di tahun 2021. Sebelum kita menyembah Tuhan bersama dengan Grow, kita akan bergabung dengan Naomi untuk berdoa syafaat topik-topik berikut ini. Kira pakara takara shikira papa 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 papa. Yes Lord, haleluya haleluya. Kami memasuki tahun 2021 dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesetiaan-Nya Tuhan. Kami masuki tahun 2021 dengan ucapan syukur dan sorak-sorai. Haleluya haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu, bahkan buat setiap ajaran-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa, di hari ini juga Tuhan ada urapan yang baru Tuhan. Di hari ini juga ya Bapa, terus Engkau sertai keluarga demi keluarga ya Bapa, dengan sukacita yang dari Engkau Tuhan, dengan kasih-Mu penuh ya Bapa atas rumah demi rumah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ya Bapa, kami juga mau bawa dalam doa kami untuk Pastor Andi, lead pastor kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat Bapak rohani kami Tuhan, atas Grow Center, juga atas Bu Lia Tuhan, atas keluarga ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tambahkan hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Kau pakai ya Bapa Pastor Andi lebih lagi membawa umat-Mu Tuhan masuk dalam kasih karunia-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam pengenalan akan Engkau, akan kebenaran-Mu Tuhan. Kau berkati Grow Center Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan. Boleh berbuah-buah Tuhan, boleh Engkau sertai ya Bapa, boleh menyelamatkan ya Bapa banyak jiwa-jiwa yang Kau kasihi Tuhan. Thank you Lord, berkati setiap wakil pastoral Tuhan, untuk Pastor Doni, Pastor Monty, Pastor Timi dan keluarga, semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya dalam favor yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga mau membawa gembala sidang kami, Pastor Niko. Terima kasih untuk Pastor Niko Tuhan. Kami percaya Engkau terus bawa Pastor Niko naik dan tidak turun Tuhan. Di tahun ini ya Bapak, semakin ya Bapak menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan.
kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa kami Tuhan, kepada banyak jiwa-jiwa Tuhan. Berkati ya Bapa, hikmat marifat ya Bapa, penyertaan, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang dari Engkau Tuhan, atas Pastor Niko, atas Bu Hermin dan seluruh keluarga, juga atas keempat wakil gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau membawa gerejamu Tuhan semakin dewasa di dalam Kau, semakin siap ya Bapa untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Thank you Lord, thank you God. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Yes Lord, yes Lord. Mari saudara-saudara kami katakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Indonesia diberkati. Kami katakan ya Bapa, ada pujian-pujian ya Bapa atas Indonesia, atas bangsa kami ya Bapa. Berkati ya Bapa pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Setiap keputusan ya Bapa datangnya hanya dari Engkau Tuhan. Mari ya Bapa, kami rindu ya Bapa, kehendak-Mu terjadi atas Indonesia. Banyak orang yang diselamatkan ya Bapa, banyak orang yang diselamatkan atas bangsa kami Tuhan. Bangkitkan ya Bapa Daniel, Esther Tuhan, Yusuf atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan, Indonesia ada di rencana-Mu. Tinggikan ya Bapa nama-Mu atas Indonesia, terpujilah nama-Mu ya Bapa atas bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Haleluya. Mari masuk tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Sama-sama memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, come on, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya
Kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa seluruh hidup kami. Kami percaya janji-Mu tergenapi atas hidup kami. Di sepanjang tahun ini, Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
percaya akan janji-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat selalu menopang hidup kami. Engkau tak akan pernah membiarkan kami Tuhan menjalani sepanjang tahun ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Mari angkat suaramu saudara. Mari mulai menyembah Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau yang memegang kami, menuntun kami, mendampingi kami. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan atas kebaikan-Mu melimpah bagiku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Lebih lagi naikkan syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu atas kebaikan-Mu melimpah bagiku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Lebih lagi naikkan syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu Tuhan atas kebaikan-Mu melimpah bagiku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Wow, the presence of the Lord is so strong. Hadirat Tuhan begitu kuat lewat penyembahan pujian yang baru saja kita laksanakan.
Dan ini waktunya kita untuk menghadapi tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk pertama kali tahun 2021. It's great. It's such a great time kita bisa fellowship dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, bersatu, bersekutu, melambangkan peringatan akan Tuhan. Yuk kita siapkan yang di rumah-rumah, Anda bisa menyiapkan roti dan anggur, para kepala keluarga bisa membagikan sebagai imam, nabi dan raja di setiap keluarga. Thank you Jesus. Thank you God, thank you God. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau kami diizinkan masuk 2021, semua ini karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, untuk janji-Mu setia sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan, Dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimintakan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Yuk kita angkat tangan sama-sama di rumah-rumah. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur untuk hari Minggu yang pertama di tahun 2021. Lord, we give you thanks. Thank you, Jesus. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Semua katakan, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. Who you are is who you are. Who you are, I'm loved by you. I am Lord. You're a good, good Father. Who you are is who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Wow, such a great worship song. Biarlah di tahun ini kita bisa berkata, it's perfect. It's all perfect. You are so perfect, God. You are so perfect in all of your way. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang senantiasa baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Izinkan saya mengucapkan kembali selamat tahun baru. Dan saya percaya biar di tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dan saya percaya sebagai keluarga besar Growth Center Family,
kita akan menghadapi tahun 2021 adalah tahun new seed, tahun yang baru. Tahun benih yang baru. Tahun ada satu tunas yang baru yang akan muncul. Dan saya percaya kita akan banyak belajar mengenai hal ini, karakter ilahi, integritas, dan juga mempersiapkan, memulai regenerasi di keluarga besar Growth Center. Nah, hari ini saya ingin memberikan renungan singkat dalam 20 menit ke depan mengenai satu hal yang penting yang kita akan mulai, yaitu mengenai Lord's Blessing, berkat daripada Tuhan. Nah, saya percaya waktu itu di Bilangan 6 ayat 22-27, waktu itu Musa memberitahukan kepada Harun untuk memberkati umat Israel dengan satu special blessing, berkat yang khusus. Dan sejak saat itu maka terkenal dengan disebut dengan the priestly blessing atau berkat imamat atau berkat imam yang disampaikan dalam keturunan orang-orang yang disebut dengan Nasiat Kapayim, yaitu adalah dengan menumpangkan tangan atas mereka. Jadi pada waktu itu ciri khas daripada Aaron's blessing atau berkat Harun ini, yaitu yang disampaikan dalam suku-suku keturunan Harun, yaitu dengan penumpangan tangan. Biasanya pada awal tahun, pastor menumpangkan tangan secara langsung. Tapi hari ini saya percaya, let the hands of the Lord sendiri yang akan menumpangkan tangan kepada setiap saudara. Karena namanya bukan berkat Pastor Andi atau berkat Pastor Nico, but Lord's blessing, berkat daripada Tuhan. Dan saya percaya inilah yang akan kita siapkan sungguh-sungguh. Bagaimana waktu itu para descendants of Aaron atau keturunan Aaron yang disebut dengan Kohanim. Mereka ini adalah orang-orang yang dikhususkan untuk boleh ada di bait-bait Allah. Di setiap akhir daripada ibadah, maka orang-orang, para jemaat waktu itu, mereka datang menghampiri keturunan imam-imam keturunan daripada Harun ini untuk mendapatkan the Lord blessing. Dan kita baca sama-sama yuk, Bilangan 6 ayat 22 sampai ke 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bahkan kalau saya boleh memberikan tambahan di Ulangan 28 ayat yang ke-6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yuk kita doa sebentar. Tuhan, kami mau merenungkan the Lord blessing. Bagaimana sejak zaman Musa, maka doa berkat ini adalah doa yang akan kami terima senantiasa. The Lord's blessing. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu yang pertama ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ada 3 bagian daripada the Lord blessing. Yang pertama dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan biarlah di tanggal 3 Januari 2021 ini, kita bisa berkata adalah Tuhan adalah sumber berkat dan perlindungan. God is the source of blessing and protection. Jangan cuma minta berkat jemaat yang dikasih Tuhan, tapi completely-nya adalah berkat dan protection. Percuma kita punya banyak berkat, tapi hati kecut terus, hati takut terus. Takut dirampok, takut semuanya bangkrut. Tapi saya percaya Tuhan kalau memberikan berkat, itu bersama juga dengan protection. Oleh sebab itu hari ini, kunci adalah Tuhan adalah sumber daripada semuanya. Sumber daripada berkat, sumber daripada perlindungan itu. Mazmur 67 ayat 8. Saya suka hal ini. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Haleluya. Tuhan bilang, aku yang akan memberkati engkau. Segala ujung bumi pun akan tunduk kepada
Tuhan. Ulangan 20 ayat 4, Tuhan Allahmu, maaf, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saya percaya bukan cuma berkat kemenangan yang Tuhan berikan, tetapi dikatakan dia akan berperang melawan musuh. Tuhan bukan cuma memberikan kemenangan, tetapi Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan percayalah bahwa tahun 2021 ini Tuhan akan memberikan berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Sebab itu biarlah dari mulut kita berkata, You are the source of my blessing and my protection. Kaulah sumber berkat dan perlindunganku. Seperti Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Apa yang penyakit bisa lakukan terhadap aku. Apa yang krisis ekonomi bisa lakukan terhadap aku. Aku tidak takut sebab dialah penolongku. Dialah perlindunganku. Di Mazmur 23, 4-5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau bahasa Indonesia bilang cuma di dalam, tetapi bahasa Inggris adalah through the valley of death. Melewati. Jadi dia pun berjalan sebelum lembah kekelaman, di tengah lembah kekelaman, setelah lembah kekelaman, dia berjalan bersama kita. Dia bukan cuma Allah yang 1 Januari berpesta, tapi dia Allah yang ada di 1 Juli. Dia ada juga di 31 Desember 2021 dengan saudara. Aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Luar biasa. Itu part yang nomor 1. Bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Bagian yang kedua adalah Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang kedua ini berkata adalah God is the source of light and grace. Dialah sumber daripada terang dan kasih karunia. Dan ingat bahwa dunia ini akan semakin gelap dengan tipu dayanya. Dunia akan semakin menjadi tidak karuan. Karena itulah apa yang kita Wahyu katakan dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, ia terus akan menjadi cemar. Barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. I love the message dari Wahyu 22:11 ini dikatakan, let evil doers do their worst, and the dirty minded go all out in pollution. But let the righteous maintain a straight course, and the holy continue on in holiness. Saya percaya inilah yang dunia akan terbagi jadi dua. Yang bejat akan semakin bejat, yang terang harus menjadi semakin terang. Kegelapan akan menutupi bumi. Hari yang kelam kabut itu datang, seperti yang Yoel lihat. Hari yang kelam kabut itu akan datang. Tapi disitulah di mana Roh Kudus akan dicurahkan ke semua generasi. Anak kecil mulai bernubuat, anak-anak muda mulai melihat, orang tua mendapatkan mimpi. Itu terjadi pada hari-hari yang kelam kabut atau hari yang gelap. Tapi saya berucap syukur, dialah sumber terang. He's the light. Saya percaya dialah sumber dari setiap yang kita inginkan. Dalam hal kita gak bisa lihat hari besok, tapi saya percaya dialah the light. Sebab itu hari ini kita berdoa, Tuhan, terang itu, bintang fajar itu, bersinarlah. Dikatakan bahwa dia menyinari aku. Wow, lampunya Tuhan itu akan membuat sebuah kabut, setiap kegelapan itu akan sirna. Katakan amin.
Dan saya percaya dialah the source of light. Tapi yang kedua saya suka dia the source of grace. Dan saya percaya grace itu berbicara mengenai favor. Nah, kalau bicara mengenai kasih karunia dan perkenanan, artinya apa? Yang subjek dari semuanya ini adalah Tuhan. Favors bukan lagi usaha kita, bukan lagi tabungan kita, bukan lagi nyanyian kita yang membuat berkat turun, bukan lagi kelakuan yang mungkin kita buat lebih baik, bukan hal tabungan kebaikan, tetapi saya percaya kasih karunia itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu hari ini kekuatan kita terbatas. Well, kita harus tetap hidup kudus, tetap harus menjaga kekudusan, menjaga salvation ini dalam masa-masa sanctification, betul. Tetapi jangan lupa, semua usaha manusia terbatas. Semua jalan menuju Tuhan itu tidak sampai kalau Tuhan tidak turun dengan kasih karunia-Nya. Sebab itu kita siap untuk bayar harga tahun 2021. Tetapi jangan lupa, kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara. Amin. Kasih karunia itu memang bukan magic. Kasih karunia itu bukan berarti, oh saya gak kerja, saya dapat kasih karunia, dapat makanan banyak. No. Seringkali kita pikir kasih karunia itu simsalabim. Kita pikir kasih karunia itu saldo kita hari ini 100.000. Oh, berdoa kasih karunia besok jadi 1 miliar. Bukan seperti itu kasih karunia. Cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita seringkali samakan kasih karunia dengan magic, dengan satu yang wow, yang kayaknya yang luar biasa. Tapi saya percaya kasih karunia lebih daripada magic, daripada sulap. Kasih karunia itu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati. Jadi kamu gak tahu caranya, kamu belum pernah lihat jalannya. God can open the way. Wow, 2021 tahun yang luar biasa buat kita. Pasti sering kali bilang, kasih karunia itu apa sih? Kalau kita divonis udah bangkrut, tapi bisa makan 1 hari lagi, walaupun sederhana, walaupun cuma nasi bungkus. That's grace, bro, sis. Itu kasih karunia, ucapkan syukur. Kalau orang bilang kamu pasti gak punya kerjaan, bisa punya kerjaan walaupun mungkin gajinya gak seperti idamanmu. Itu kasih karunia. Kalau kamu masih bisa hidup walaupun kamu sudah divonis mati sebetulnya, tapi masih bisa tahun baruan lagi dengan keluarga tahun ini. That's grace. Itu kasih karunia. Wow, luar biasa. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Wow. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini penting banget. Kasih karunia tidak bisa dientengkan. Banyak orang begitu dengar kata grace, maka kita anggap itu murahan. Maka terjadi hyper grace, di mana kasih Tuhan begitu murah dan begitu gampang. Betul, Tuhan katakan waktu aku mati dosamu diampuni. Itu sudah menjadi satu hal di mana kita mengalami justification, selamat. Tetapi seringkali dikatakan dalam Ibrani berkata seperti ini, kita harus penuh keberanian. Jadi seringkali orang takut adalah setakut dan gentar untuk minta kasih karunia sebetulnya. Sehingga kita perlu memberanikan diri untuk minta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. 2021, biarlah kita memperoleh keberanian untuk minta sama Tuhan. God, the God of grace, Allah sumber kasih karunia itu. Biarlah kami punya keberanian dengan rasa takut dan gentar untuk menjalani keselamatan ini. Terima kasih untuk a free grace, tetapi kami mau menjaga kasih karunia ini sampai pada hari kami dipermuliakan, glorification bersama dengan Engkau. Bagian yang ketiga daripada Lord blessing yang Harun sampaikan pada waktu itu. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wow, Tuhan menghadapkan wajahnya. Itu artinya Tuhan fokus kepada engkau. Engkau bukan sambilan buat Tuhan. Mungkin kau pikir di antara 7 miliar manusia, bahkan berapa juta orang yang terkena COVID, aku ini siapa yang minta tolong? Tapi Tuhan sedang menghadapkan wajahnya. God is watching you. Matanya tertuju padamu. Kalau orang dikata menghadapkan wajahnya, dia nggak cuman main-main, dia nggak cuman nyambi, dia nggak cuman cuekin kalian, dia facing to you. Dia berhadapan dengan engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Ini yang penting. Lebih dari berkat, lebih daripada perlindungan, lebih daripada terang, lebih daripada kasih karunia, tadi yang kita katakan semuanya. Tetapi ini damai sejahtera. Ini yang dunia sedang tidak punya hari-hari ini. Yang dicuri orang mau bayar apa saja untuk damai sejahtera. Damai sejahtera melebihi daripada miliaran uang. Tapi damai sejahtera itu adalah the inner strength. Kekuatan dari dalam. Sebab itu Tuhan berkata, gereja Tuhan 2021 harus ada sesuatu perubahan di dalam. Karakter Tuhan punya integritas, yang dalam bilang yes, luar juga bilang yes. Saya percaya itulah yang paling kau dapatkan. Gereja harus menjadi inside out. Yaitu kita mengalami damai sejahtera dari dalam. Bukan karena apa yang kita lihat, bukan apa yang kita punya baru kita bersuka cita. Tapi the inner peace, damai dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, damai sejahtera itu ada bersama dengan kita. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Kamu kena COVID, kamu difitnah, kamu mengalami ketakutan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, Tuhan, telah mengalahkan dunia. Wow, what a promise. Janji yang luar biasa. Karena dia telah mengalahkan dunia. Peroleh damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 sampai 18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ganti kata bangsa dengan keluargamu, dengan usahamu, dengan apa saja, ya. Keluargaku akan diam di tempat yang damai. Wow, lingkunganku, usahaku di tempat yang damai, di tempat yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Tetapi tadi kuncinya di awal tadi, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Wow, orang benar adalah orang yang punya godly character, yang punya integritas. Luar biasa. And I'm gonna close with this. Tadi ayat yang terakhir daripada ayat kunci yang kita baca hari ini dari Bilangan 6 ayat 22 sampai yang ke-27. Demikian harus mereka ini para Harun dan para imam meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku memberkati mereka. Jadi ini dilakukan. Mereka itu waktu menumpangkan tangan, sebetulnya mereka itu simboliknya adalah sedang menyebutkan nama Tuhan. Jadi istilahnya tangan mereka itu diberikan kuasa nama Tuhan dan diletakkan sehingga the name of the Lord. Ini kuncinya. Jadi orang Israel tidak memberhalakan tangan siapa, tetapi the hand is the symbol. Tangan itu mewakili the name of the Lord, nama Yesus. Jadi waktu the Lord blessing sebetulnya adalah engkau di atasmu, di atas keluargamu, di atas tahunmu disebutkan nama Tuhan, dihembuskan nama Tuhan, dimeteraikan nama Tuhan di atasnya. Wow, what a privilege bahwa kita mendapatkan nama Yesus sebagai kunci the Lord blessing.
Dan saya akan lihat bagaimana pentingnya nama Tuhan itu. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan semua tahu nama Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Saya ucap syukur Christmas Eve kemarin satu orang yang sedang mengikuti bukan dari agama Nasrani. Dan di tengah malam itu dia memutuskan untuk bukan menjadi Kristen, tapi untuk percaya akan nama Tuhan. And that's the key of the Lord blessing. Itulah kunci daripada berkat Tuhan. Dikatakan Kisah Rasul 4:12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Why? This is the key. Karena semuanya itu kuncinya adalah nama Yesus. Gak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat. Ingat tadi the Lord blessing. Yang pertama adalah berkat, perlindungan. Yang kedua adalah terang dan juga kasih karunia. Ketiga adalah damai sejahtera. Dan saya percaya kunci daripada Lord blessing ini adalah the name of Jesus, nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 3 ayat 16, waktu Petrus Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu, dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Penting ini, if you trust in the name of Jesus, percaya dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang lumpuh, yang kamu lihat, yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu memberi kesembuhan kepada orang ini depan kamu semua. Kalau kamu perlu kesembuhan hari ini, kesembuhan itu harus engkau taruh kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang terakhir, Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanlah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Wow. This is the message, the first Sunday 2021. Pesan yang pertama about the Lord blessing. Saya bisa bayangkan pada waktu itu Harun dan anak-anaknya dan para imam sepuaknya, mereka melepaskan special blessing yang disebut dengan berkat imam. Sejak itu turun generasi demi generasi. Itu berkat itu terus turun. And this is the good news, bahwa berkat Tuhan yang akan dilepaskan hari ini, itu juga berlaku buat your children, your family, and their children, and their children. Wow, berkat Tuhan itu gak berhenti di pada saudara. You are the beginning of blessing. Seluruh keturunanmu akan mengalami the Lord blessing. Luar biasa. Anak-anakmu bukan menjadi korban daripada pandemik ini. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak panah yang luar biasa. Wow. Dan kita akan dengarkan pujian ini. Elaine akan nyanyikan lagu The Lord Blessing. Dan saya percaya waktu nanti kita nyanyikan sama-sama, ikuti dari rumah-rumah. Waktu Stephen Furtick dan teman-teman mulai mendapatkan lagu ini, I'm so blessed bahwa ini dikutip bagaimana the Lord bless you and His face shine upon you. Tuhan memberkati engkau, wajahnya menyinari engkau. Dia ada waktu engkau masuk, dia ada waktu engkau keluar. Untuk generasi demi generasi, dia ada buat engkau. Dia ada buat engkau, mengelilingi engkau dengan berkatnya. Yuk kita sama-sama, kita menyembah. Dan Elaine akan menyanyikan lagu The Blessing. Hallelujah, Jesus. Hey. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Yes, we believe and we sing, Amen, 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 and Amen, 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 Amen. As holy are you, Lord. Kami katakan amin Tuhan kepada rencanamu, kepada janjimu. Father God, we believe, Lord, that you are still in control. We believe, Lord, that you have a bigger plan. So we want to sing amen, want to sing hallelujah, want to sing praises to your name. It's Jesus, Jesus. Hey. May his favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, he's with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 yeah, yeah, yeah. Amen, amen, and amen, yeah. Amen, 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 and amen, amen, amen. Thank you Elaine untuk satu pujian yang dahsyat, The Blessing. Ya, saya coba bahasa Inggrisnya daripada The Lord Blessing.
The Lord bless you and keep you. Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Saya percaya itulah yang kami berdua rindukan. The Lord blessings upon you. Lia, ada yang mau sampaikan? Di tahun ini, tahun yang baru, the New Year of Integrity, biarlah kita selalu mau mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Jangan lupa baca Alkitab setiap hari untuk kita mempunyai karakter Kristus sehingga kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Dan jangan lupa pula tetap perhatikan 3M-nya. Pakai masker, mencuci tangan 20 detik, dan juga menjaga jarak. Biar tahun ini kita mau punya tekad Indonesia pulih dari COVID-19. Indonesia sembuh dan kita punya tubuh yang sehat dan kuat saat ini. Terima kasih untuk setiap doa saudara untuk Growth Center Family, dan kita terus berdoa supaya kita gak tahu kapan bisa untuk offline, tapi terus kita berdoa buat Indonesia supaya lebih aman dan COVID ini boleh reda dan selesai semua dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Mari arahkan tangan saudara, kita berdoa untuk prayer request saat ini. Dalam nama Yesus, gula darahku normal stabil, sembuh dari kecemasan membuat tubuh terasa gatal, sembuh dari depresi dan anxiety. Mama yang diagnosa ada penyumbatan besar di jantung, kuat, tetap tenang. Penghiburan Roh Kudus atas mamaku. Suami, anak, kakak, adik, teman yang terkena COVID sembuh dan pulih. Sembuh dari infeksi paru-paru ringan, pemulihan pasca kecelakaan sehingga bisa berjalan normal kembali. Keluarga bisnisku di tahun ini jadi lebih baik. Usaha baru bisa diberkati. Papa sudah lanjut usia tapi bisa bekerja. Adik dijamah Roh Kudus, hati dengan sungguh-sungguh terima Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus, dan agar saya jadi anak Tuhan yang taat, supaya dapat promosi pekerjaan yang diberkati. Pasanganku agar menyembah Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan inilah di mana kami mengucap syukur ya Tuhan, karena diangkat jadi karyawan tetap di masa pandemi ini, serta disembuhkan dari COVID-19 dengan hasil PCR yang negatif, dan sudah tiba di New York dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. So are you ready, church? Angkat kedua tanganmu dan siaplah terima the Lord blessing saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, penyertaan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amen. Happy New Year everybody. Happy Sunday. God bless you. Haleluya. Mari masuk tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Sama-sama memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi
setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Come on, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal.